Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan untuk kajian sesi ini tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia di ayat 49 50 ya. Ayat 49 dan 50. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabb-Mu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, yaitu ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang telah menimpakan siksaan yang sangat berat, yaitu aku telah menyelamatkan kalian dari mereka dan membebaskan kalian dari tangan mereka. Dengan demikian Musa alaihissalam dengan ditemani Musa alaihissalam. Padahal dahulu Fir'aun dan para pengikutnya menimpakan azab yang sangat hebat kepada kalian. Hal ini mereka lakukan karena Fir'aun yang dilaknat Allah itu pernah bermimpi yang sangat merisaukannya. Ia bermimpi melihat api yang keluar dari Baitul Maqdis, kemudian api itu memasuki rumah orang-orang Kibti di Mesir kecuali rumah Bani Israel. Maka makna mimpi tersebut adalah bahwa kerajaannya akan lenyap binasa melalui tangan seorang yang berasal dari kalangan Bani Israel. Kemudian disusul laporan dari orang-orang dekatnya yang membicarakan hal itu.
bahwa Bani Israel sedang menunggu lahirnya seorang bayi laki-laki di antara mereka, yang karenanya mereka akan meraih kekuasaan dan kedudukan tinggi. Demikianlah yang diriwayatkan dalam hadis yang membahas tentang fitnah. Sejak saat itu, Fir'aun pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel yang dilahirkan setelah mimpi itu, dan membiarkan bayi-bayi perempuan tetap hidup. Selain itu, Fir'aun juga memerintahkan agar memperkerjakan Bani Israel dengan berbagai pekerjaan berat dan hina. Dalam ayat ini, Al-Ahzab ditafsirkan dengan penyembelihan anak laki-laki, sedangkan pada surat Ibrahim disebutkan dengan kata sambung waw atau dan artinya ya. Sebagaimana firman-Nya, Fir'auna yasumunakum su'al azab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan anak-anakmu yang perempuan tetap hidup. Penafsiran mengenai hal ini akan dikemukakan pada awal surat Al-Qasas, insyaallah, dengan memohon pertolongan dan bantuannya. Kata yasumunakum artinya menimpakan kepadamu. Demikian kata Abu Ubaidah dikatakan samahu khuttatu khosbi. Artinya perkara itu urusan hina aib yang telah menimpanya. Amir bin Kulsum mengatakan, idza mal maliku saman nasa khosfa abaina an nukirral khosfa fina. Jika sang raja menimpakan kehinaan kepada manusia, kita enggan dan menolak kehinaan di tengah kita. Yasumunakum ada juga yang mengartikan dengan memberikan siksaan yang terus-menerus, sebagaimana kambing yang terus digembala disebut saimatul gonam. Demikian yang dinukil oleh Al-Qurtubi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudabbihuna abna'akum wa yastahyu nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Tiada lain sebagai penafsiran atas nikmat yang diberikan kepada mereka yang terdapat dalam firman-Nya. Mereka menimpakan kepada kamu siksaan yang seberat-beratnya. Ditafsirkan demikian karena di sini Allah berfirman, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Sedang dalam surat Ibrahim ketika dia berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Maksudnya berbagai nikmatnya yang telah diberikan kepada mereka, maka tepatlah jika disebutkan di sana. Yasumunakum su'al adab yudabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menimpakan pada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan anak-anakmu yang perempuan tetap hidup. Disambungkannya hal itu dengan penyembelihan untuk menunjukkan betapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel. Fir'aun merupakan gelar bagi setiap raja Mesir yang kafir, baik yang berasal dari bangsa Amalik maupun lainnya. Sebagaimana Kaisar merupakan gelar bagi setiap raja yang menguasai Romawi dan Syam. Dalam keadaan kafir. Demikian halnya dengan Kisra yang merupakan gelar bagi raja Persia, juga Tubba bagi penguasa Yaman yang kafir. Najasyi bagi raja Habsah dan Ptolemeus yang merupakan gelar raja India. Dikatakan bahwa Fir'aun yang hidup pada masa Musa alaihissalam bernama Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Ada juga yang menyebut Mus'ab bin Rayyan. Ia berasal dari silsilah Imlik bin Aud bin Iram bin Sam bin Nuh. Julukannya adalah Abu Murrah. Aslinya berasal dari Persia, dari Ashakhar. Bagaimanapun Fir'aun adalah dilaknat Allah.
firman-Nya, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adim. Dan pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari Rabb-Mu. Ibnu Jarir mengatakan artinya dalam tindakan kami menyelamatkan nenek moyang kalian dari siksaan Fir'aun dan para pengikutnya mengandung ujian yang besar dari Rabb kalian. Ujian itu bisa berupa kebaikan dan bisa juga keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Al-Anbiya ayat 35. Demikian juga dengan firman-Nya, wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Demikian juga firman-Nya, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Al-A'raf 168. Bentar. Alhamdulillah. Ibnu Jarir mengatakan, kata yang sering digunakan untuk menyatakan ujian dengan keburukan adalah balautuh, abluh, bilaan. Yang digunakan untuk menyatakan ujian dengan kebaikan adalah ublihi, iblaan, wabalaan. Juhair bin Abi Salma pernah bersair, jazallahu bil ihsani ma fa'ala bikum wa ablahu ma khairal bala'il ladzi yablu. Allah akan memberikan balasan kebaikan apa yang mereka berdua perbuat terhadap kalian, dan membalas mereka berdua dengan sebaik-baiknya balasan yang menguji. Nah, di sini sebut yablu ya dalam syair. Di sini dia menggabungkan dua versi bahasa yang mengandung makna bahwa Allah mengaruniai mereka berdua sebaik-baik nikmat yang Dia ujikan kepada para hambanya. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalikum balaun. Dan pada yang demikian itu terdapat ujian, merupakan isyarat pada keadaan di mana mereka menerima siksaan yang menghinakan dengan disembelihnya anak laki-laki dan dibiarkan hidup anak bayi perempuan. Al-Qurtubi mengatakan, ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Firman Allah Ta'ala, wa id faraqna bikumul bahra fa anzainakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tangdurun. Dan diingatkan ketika kami belah lautan untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya sedang kamu sendiri menyiksanya. Ini untuk ayat selanjutnya ya. Nah, artinya setelah kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya, lalu kalian berhasil keluar dan pergi dari Mesir bersama Musa alaihissalam. Maka Fir'aun pun mencari kalian, kemudian kami belah lautan untuk kalian. Sebagaimana hal itu telah diberitahukan Allah Azza wa Jalla secara rinci yang insya Allah akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya, antara lain di surat As-Su'ara. Firman-Nya, fa'angjainakum, lalu kami selamatkan, artinya kami bebaskan kalian dari kerajaan mereka dan kami pisahkan antara kalian dengan mereka hingga akhirnya kami tenggelamkan mereka, sedang kalian menyaksikan sendiri peristiwa tersebut, agar hal itu dapat menjadi pengobat hati kalian dan menjadi hinaan yang mendalam bagi musuh-musuh kalian. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menceritakan setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah, kemudian beliau menyaksikan orang Yahudi mengerjakan puasa pada hari As-Su'ara. Maka beliau pun bersabda, hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Mereka menjawab, ini adalah hari baik. Pada hari ini Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa alaihissalam pun berpuasa padanya. Rasulullah SAW pun bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kemudian beliau pun berpuasa pada hari itu.
dan memerintahkan umatnya berpuasa padanya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, itu untuk sesi kali ini ya. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua, dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di-subscribe, tolong di-like, tolong di-komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.